Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna sadaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, ikhwan akhwat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-13. Pelajaran ke-13. Fadlut Tauhid. Keutamaan tauhid. Di sini kita akan membacakan keutamaan tauhid dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan tidaklah aku menciptakan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Jin itu terdiri dari unsur dua huruf, yaitu jim dan nun. Kata dalam bahasa Arab yang mengandung unsur jim dan nun maknanya adalah tertutup, mustatir. Jin tidak terlihat oleh mata, tapi ada, dan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam gaib. Begitu juga janin. Janin ada huruf jim, ada huruf nun. Maka janin tidak bisa terlihat, ada dalam perut. Ustaz, sekarang mah bisa terlihat dengan alat gitu ya, alat apa namanya, USG 4 dimensi, bisa terlihat depan, belakang, dan seterusnya. Sudah canggih. Tapi kalau kita lihat langsung dengan mata kepala nggak bisa, karena berada di dalam perut, tertutup. Begitu juga jannah, jim, nun, tidak terlihat oleh mata kepala. Itulah jin, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin seperti manusia, berkelompok-kelompok, bernegara, ada beranak pinak, berkerajaan, ada raja, dan seterusnya. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam gaib, yang kita tidak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Dan manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin. Manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, berikan keistimewaan dari para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Ini menunjukkan derajat manusia itu lebih tinggi daripada jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Al-ins, manusia itu adalah makhluk sosial, makanya disebutnya al-ins. Al-ins itu artinya makhluk yang bersosial, makhluk yang berkelompok, tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia tujuannya liya'budun. Liya'budun maknanya adalah yuwahhidun, kata para ulama. Makna ya'budun beribadah ay yuwahhidun. Tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau ada manusia yang minta kepada kuburan, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada batu, minta kepada patung, berarti mereka telah menyalahi fitrah mereka diciptakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin, tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kalimat ya'budun itu nunnya kasroh, ya'buduni, asalnya ada ya-nya. Kemudian di mahzuf dalam bahasa Arab istilahnya dibuang.
dibuang. Lidoruratus syi'r. Karena ayat ini belakangnya nun semua gitu ya. Dan bahasa Al-Qur'an itu sangat tinggi. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan keutamaan tauhid. Tujuan Allah menciptakan manusia. Kita ini diciptakan ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka membawa misi. Visi misi mereka adalah u'budullaha, mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan meninggalkan taghut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat. Umat itu artinya generasi. Satu generasi, satu umat, jil. Satu generasi. Yang Allah Subhanahu wa taala utus pada setiap generasi tersebut seorang rasul, seorang utusan, seorang pembawa berita dari langit. Itu para nabi dan rasul. Visi mereka semuanya sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Visi mereka satu, visi misi mereka sama, yaitu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Taghut itu artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Rajanya taghut siapa? Rajanya taghut Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fir'aun gak berani menyebut dirinya Allah. Aku adalah Allah, gak berani. Secara fitrah manusia, gak ada yang berani mengkultuskan, mengklaim dirinya Allah, gak ada. Sampai si Fir'aun tuh, rajanya taghut sekalipun, tidak berani mengucapkan aku adalah Allah. Tetapi mengucapkan dengan kalimat Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dan si Fir'aun ini telah melakukan kekufuran, kekafiran. Kekufuran. Kufur apa? Kufur juhud. Menentang. Padahal hatinya meyakini Allah itu ada. Allah itu Rabbnya manusia, Rabb semesta alam. Tapi karena dia juhud, karena dia ingkar, maka dia mengatakan yang demikian. Makanya di akhir hayatnya Fir'aun beriman, tetapi pintu taubat sudah ditutup, sudah terlambat. Itu taghut. Begitu juga di antara taghut adalah iblis. Iblis adalah taghut. Ya, jadi visi misi para nabi dan rasul adalah dua. Satu, u'budullaha. Dua, ijtanibut taghut. Mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan taghut. Meninggalkan taghut. Ini dua ayat yang dibawakan oleh mu'alif yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW adalah yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, dakhalal jannah, maka natijahnya, maka hasilnya dia akan masuk surga. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan sempurna tauhidnya sempurna, maka dia akan masuk surga, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga, baik kesyirikan kecil maupun kesyirikan besar. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa, kata Nabi SAW, bertemu dengan Allah mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan sempurna tauhidnya. Jadi orang masuk surga itu ada 3 tipe ya.
Dan kita hidup di dunia tujuannya agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini cita-cita yang tertinggi, kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak perlu ditimbang-timbang dulu, langsung masuk surga. Syaratnya apa Ustaz? Syaratnya tauhidnya sempurna. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, baik syirik besar maupun syirik kecil, baik syirik yang tersembunyi atau syirik yang zahir, yang nampak, syirik yang kita ketahui atau kesyirikan yang tidak kita ketahui. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya syirik, sehingga apa? Kita mati dalam keadaan membawa tauhid yang sempurna. Kalau kita mati wafat dalam keadaan sempurna tauhidnya, maka jaminannya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak perlu ditimbang-timbang dulu, tidak perlu mampir dulu ke dalam neraka, langsung masuk surga. Ini derajat yang paling tinggi, derajat yang para nabi dan rasul. Dan kita berharap demikian, kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini tipe yang pertama, orang masuk surga tanpa ditimbang dulu, tanpa diazab, tanpa mampir dulu ke dalam neraka, langsung masuk surga. Punya tiket khusus, tiket khusus, yaitu tiket VVIP kan begitu. Tiket khusus bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, tipe orang masuk surga, dia masuk surga dengan hisab. Dengan hisab. Setelah ditimbang, amal baiknya lebih berat, kemudian dia baru masuk surga. Setelah ditimbang, amal baiknya lebih banyak, lebih berat, maka dia masuk surga. Ini tipe yang kedua. Orang yang masuk surga tipe ketiga adalah dengan hisab, dengan azab. Setelah ditimbang dulu ternyata amal buruknya lebih berat, maka dia mampir dulu ke neraka. Syaratnya apa? Punya iman. Dia mampir ke neraka untuk disucikan, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosanya bersih, setelah dosanya tidak ada lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia. Dengan syarat punya iman, walaupun imannya kecil, sebesar biji zarrah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang punya iman walaupun sedikit, kalau Allah takdirkan dia masuk neraka, tidak akan kekal selama-lamanya. Suatu saat Allah akan keluarkan dia dari api neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka seperti arang, luar dalamnya hitam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke dalam air kehidupan. Dalam riwayat yang disebutkan disiram. Kemudian dia tumbuh dengan seperti tumbuhan. Kemudian dia menjadi manusia sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, khalidan mukhalladan fiha abada. Kalau sudah masuk surga, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Berbeda dengan orang yang matinya dalam keadaan kufur, matinya dalam keadaan tidak bawa iman sedikit pun juga, dalam keadaan kafir. Maka dia akan masuk masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 3 tipe orang yang masuk surga tadi ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang masuk surga dengan hisab, kemudian tanpa azab. Setelah dihisab, amal baiknya lebih banyak, masuk surga. Yang ketiga, orang yang masuk surga dengan hisab dan dengan azab. Setelah ditimbang, amal buruknya lebih berat, kemudian dia mampir dulu ke neraka, dicuci bersih dosanya sampai bersih, kemudian setelah itu dikeluarkan dari api neraka, kemudian disiram dengan air kehidupan, kemudian masuk ke dalam surga selama-lamanya. Adapun orang kafir yang tidak punya iman sama sekali, maka dia akan menempati neraka khalidan abadan fiha. Maka dia akan masuk di dalam neraka selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seseorang yang di tangannya ada gelang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?"
Kata orang tersebut, minal wahina, ini bisa menyembuhkan sakit wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, inziha fa in mitta wa huwa alaika lan tufliha abada. Kata Nabi SAW, kalau kamu mati benda ini masih melingkar di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW katakan, man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Begitu juga orang-orang yang menyimpan jimat-jimat, keris-keris, maka hendaknya dimusnahkan, hendaknya dibuang, dilepaskan. Kalau Anda mati dalam keadaan jimat itu masih ada pada Anda, maka Anda tidak akan beruntung selama-lamanya. Fa in mitta wa hiya 'alaika lan tufliha abadan, kata Nabi SAW. Kalau Anda mati dalam keadaan berbuat syirik, pakai jimat, ada benda-benda yang dianggap memiliki manfaat dan bisa menghilangkan mudarat, jimat-jimat dan sejenisnya. Kalau engkau mati dalam keadaan demikian, lan tufliha abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Saya wasiatkan kepada saya sendiri dan kepada saudara-saudara kita semua agar menghindari yang namanya hal tersebut, agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadis yang kedua, yang terakhir, itu hadis Muaz bin Jabal. Hadis yang masyhur. Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai. Faqala ya Muaz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Muaz, apakah engkau tahu hak Allah terhadap hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Muaz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tidak diazab barang siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Jadi kalau misalnya seorang hamba tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, haknya adalah masuk surga. Haknya adalah masuk surga. Sedangkan hak Allah adalah diibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba, kalau hamba tersebut sudah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, maka hak hamba adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudariku, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan tauhid yang banyak tersebar di dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang kita bacakan hanya sebagian saja. Dan tauhid merupakan ketaatan yang paling agung, ketaatan yang paling besar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Semua manusia, semua jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut kemudian dia mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Dan tauhid merupakan sebab yang agung seseorang masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Wa annahu syartun lidukhulil jannah, dan mentauhidkan Allah adalah syarat untuk masuk ke dalam surga. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul iman wa ahlul tauhid,
imannya sempurna, tauhidnya sempurna, sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.